Halo para beban keluarga, apa kabarnya? Masih sukses jadi beban keluarga seperti aku? Blok. Malam minggu ini aku mau review sebuah film keluaran 2015 berjudul Chappie. Disutradari Neil Blomkamp yang bikin District 9. Diperankan si Slumdog Millionaire Dev Patel dan Babang Wolverine Hugh Jackman. Ada juga Sigourney Weaver dari franchise Alien, plus dua rapper dari Afrika Selatan, Diane Wood, yakni Ninja dan Yolandi Fisher. Film ini masih berhubungan sama robot. Sinopsis singkatnya, robot di sini bertugas menggantikan polisi manusia karena kriminalitas yang menggila di Afrika Selatan. Gak usah kepanjangan intro lah ya. Kita langsung aja ke review filmnya. Ini dia, Chappie. Di awal film digambarkan kota Johannesburg di Afrika Selatan merupakan kota yang sangat berbahaya dengan tingkat pembunuhan dan kriminalitas lain yang mencapai ratusan kasus tiap harinya. Dan ini beriringan dengan jumlah polisi yang gugur di lapangan. Untuk mencegah tingkat kematian pada anggotanya sekaligus menurunkan angka kriminalitas, kepolisian Johannesburg mengambil langkah drastis dengan membeli robot polisi yang diberi nama Scout dari perusahaan Tetraval untuk menggantikan sebagian polisi manusia. Hal ini menjadikan mereka negara pertama yang menggunakan robot sebagai polisi. Ternyata, keputusan mereka membuahkan hasil karena tingkat kriminalitas menurun drastis. Tetraval sendiri berani klaim bahwa robot mereka anti dihack karena mereka memiliki kunci pengaman sistem anti-hacking, yang artinya cuma mereka yang bisa perbarui software robot. Sebelum Scott berhasil, Tetraval pernah punya robot canggih lain bernama Moose yang dirancang Vincent Moore. Staf Tetraval yang dulunya adalah seorang mantan tentara. Vincent menentang kecerdasan buatan atau AI dan mengklaim robot buatannya tidak bisa dihancurkan. Dan karena dikendalikan manusia menggunakan helm sebagai remote, maka robotnya lebih manusiawi dan bermoral. Berbeda dengan Vincent, pencipta Scott yakni Deon Wilson adalah seorang penggila kecerdasan buatan. Bahkan dia berniat mengembangkan robot yang bisa berpikir dan merasa melalui kecerdasan buatannya. Scene pindah ke bengkel Tetraval khusus Scout. Sebuah Scout dengan kode 22 terlihat mengalami kerusakan parah dan seperti sebuah kutukan, setiap bertugas dia selalu mengalami nasib buruk. Seorang teknisi mengganti antena di kepalanya yang rusak dengan antena lain berwarna oranye. Kemudian masuk laporan penembakan. Semua Scout yang tersedia diminta ke lapangan termasuk Scout 22 yang udah dibenerin. Di jalanan, sebuah van yang berisi para kriminal sedang lari dari kejaran polisi. Para kriminal itu bernama Ninja, Yolandi, Amerika, dan Pitbull. Fan mereka sampai di titik pertemuan dengan seorang begundal bernama Hippo. Hippo terlihat marah dan minta senjata serta kunci ninja. Setelah dibuka bagasinya, seluruh obat yang harusnya diantarkan ke Hippo rusak dan tercecer karena terjadi masalah pada saat transaksi. Untuk bertanggung jawab, Ninja bilang mau ganti kerugiannya. Hippo minta $20 juta dan dikasih waktu 7 hari buat dilunasi. Dia lalu menembak mati Pitbull sebagai peringatan. Mendadak, para Scout muncul di lokasi mereka. Lihat kedatangan para Scout, Hippo dan anggotanya lari. Karena kunci tadi direbut anggota Hippo, Ninja dan gengnya nggak bisa kabur. Para Scout dan polisi manusia sudah mendarat dan mulai melumpuhkan geng Hippo. Di sisi lain, Ninja masih mencari kunci van-nya yang tadi bawa siapa. Pertempuran antara Scout dan para begundal terus berlangsung. Ninja minta kuncinya pada seorang begundal yang malah kabur. Namun mobilnya berhasil dihancurkan oleh Scout. Kesempatan itu dimanfaatkan Ninja buat ambil kunci van-nya. Balik ke Hippo, dia ambil sebuah RPG karena Scout lain udah masukin gedung buat nangkap dia. Scout 22 menerjang masuk, namun dia kembali mengalami nasib sial. Di sisi lain, Ninja dan lainnya sudah masuk van. Dua Scout berusaha nahan hingga Amerika tertembak di lengannya, namun mereka berhasil lolos. Esoknya, berita keberhasilan misi para Scout diberitakan di kantor Tetraval. Bos mereka si Michelle ngabarin kalau polisi baru aja mesan 100 unit Scout lagi. Deon pun mendapat ucapan selamat atas keberhasilan itu, yang tentu tidak disenangi Vincent karena dia anggap Deon saingannya. Michelle telepon dia dan bilang besok masih ada kesempatan lagi meeting dengan para polisi. Dia diminta tetap semangat. Lalu terdengar panggilan untuk Deon yang diminta ke bengkel. Di sana dia ditunjukkan kondisi si Scout terkutuk nomor 22. Karena rusak parah, Deon minta didaur ulang aja. Pindah ke Ninja. Mereka udah sampai di persembunyian. Kemudian HP Ninja bunyi dan itu ternyata si Hippo yang berhasil lolos. Dia ingatkan utangnya dan kalau nggak bisa bayar, dia bakal bawa gengnya ke persembunyian Ninja dan ambil semua yang dia mau. Ninja banting HP-nya karena stres dikejar utang. Dia info kedua lainnya. Yolandi ajak mereka buat rampok mobil pengangkut uang dan sisa uangnya bisa mereka pakai buat kabur. Tapi Amerika dan Ninja ragu karena itu bakal ngundang para Scout.
Yolandi bilang, cari pencipta para scout karena gimana pun itu robot dan pasti ada semacam remote buat kendaliin mereka. Ide Yolandi pun disambut antusias ninja. Mereka lalu mencari di internet mengenai Deon. Kini ke Deon yang baru pulang ke rumahnya, dia punya satu robot pembantu bernama Dexter di rumah. Deon lanjut buat ngembangin program kecerdasan buatannya. Udah 944 hari dia mencoba ngembangin AI yang bisa mikir dan punya perasaan. Deon bekerja hingga subuh. Dia coba compile programnya namun belum berhasil. Dia nggak nyerah. Dia coba lagi hingga jam 5 pagi. Program dikompil ulang dan kali ini dia berhasil. Yang dia butuhkan sekarang yaitu diuji pada robot. Dia langsung menuju bengkel Tetrafal dan nemuin teknisi tempo hari. Dia tanya tentang Scott 22 yang untungnya belum dihancurin. Dia suruh jangan dulu dan tunggu perintah dari dia. Deon bergegas nemuin Michelle dan bahas tentang program kecerdasan buatan barunya itu. Dia jelasin kalau yang ini bahkan bisa lebih pintar dari manusia, sampai bisa buat musik dan puisi. Sayangnya Michelle nggak tertarik dengan program Deon karena Tetrafal perusahaan senjata dan nggak butuh robot yang bisa bikin puisi. Deon cuma minta uji coba pakai Scott 22, namun karena protokol perusahaan dia nggak dikasih izin. Dengan wajah kotak-kotak, Deon balik ke mejanya dan mulai memikirkan hal-hal kriminal, yaitu bawa kabur Scott 22 secara diam-diam. Ternyata Deon udah diincar ninja dan Amerika. Dia dicegat di jalan dan tanpa babi bu dipukul pingsan sama ninja. Di Tetrafal, Vincent lagi presentasi ke para petinggi polisi yang terlihat lebih tertarik sama makanan yang disajikan dibanding presentasinya. Setelah semua penjelasan tentang Moose yang bahkan bisa nembakin pesawat, komisaris polisi Gundul bilang ke Michelle kalau mereka sudah puas sama Scout dan gak tertarik sama Moose. Kecuali tingkat kriminalitas sudah di luar batas. Vincent terlihat begitu kecewa atas penolakan itu, tapi belum sampai harus ngeluarin cakar adamantiumnya. Sin pindah ke markas ninja. Setelah Deon dibangunin dengan lemah lembut, mereka minta remote buat matikan para scout. Deon bilang, Scott nggak dikendalin remote apapun dan mereka diciptakan buat terus menyala. Amerika yang nggak percaya pergi ke van-nya buat cari remote, sedangkan ninja bersiap eksekusi Deon. Waktu mau dieksekusi, Amerika balik dan ajak mereka lihat isi van Deon. Di dalam banyak spare part Scott dan Yolandi kembali memiliki ide. Dia suruh mereka buat paksa Deon bikin satu robot buat mereka. Mereka ke Deon dan minta yang disuruh Yolandi. Deon bilang program barunya memungkinkan mereka buat melatih robot jadi yang mereka mau. Tapi nggak tahu berapa lama karena belum pernah diuji dan awalnya robot bakal seperti anak kecil. Mereka nggak percaya mau eksekusi dia, tapi berubah pikiran karena lihat tampang melas Deon. Lalu Deon disuruh rakit robotnya. Setelah selesai dirakit, dengan baterai sekarang robot cuma bisa berfungsi 5 hari. Kemudian dia keluarkan kunci pengaman buat software dan bersiap mengaktifkan si robot. Sebelum diaktifkan, dia ingatkan kalau dia harus diajarin, kalau tidak, nggak ada gunanya nanti. Di bawah todongan senjata, Deon akhirnya aktifkan si robot. Begitu aktif, si robot panik dan lari sembunyi. Mereka berusaha bujuk dia untuk keluar, namun ibarat bapak tiri, ninja bentak yang bikin si robot makin panik. Lihat itu, Yolandi usir dia ke dapur dan biar mereka aja yang ngurus. Karena wanita selalu benar, ninja mau nggak mau pergi dari situ. Pembujukan jilid 2 dimulai. Setelah berusaha, akhirnya si robot mau keluar. Dia perhatiin jam tangan KW si Deon dan bertingkah layaknya bocil. Deon lepas jam KW-nya dan dikasih ke robot. Si robot ambil dan mulai meniru kata-kata yang diajarkan Deon. Deon pergi ke mobilnya dan ambil mainan karet berbentuk ayam buat ditunjukin ke robot. Si robot kini belajar lagi kata-kata baru dengan menirukan nama Yolandi dan Deon. Karena bunyi dari mainan karet itu, Yolandi namain si robot dengan nama Cepi. Cepi balik sembunyi waktu Papa Tiri datang. Ninja kesal karena si robot diajarin yang baik-baik. Deon diusir ninja tapi Deon gak mau pergi karena udah ada perjanjian. Dia boleh latih Cepi. Satu tembakan ninja buat Deon ciut dan langsung pergi dari sana. Malamnya di Tetrafal, Vincent masuk ke bengkel. Dengan suatu alasan dia berniat ambil kunci pengaman robot, tapi ternyata sudah nggak di sana karena udah diambil Deon. Dia cek di komputer, terbaca sistem Scott 22 masih nyala dan terpasang kunci pengaman itu. Paginya, di markas ninja, Cepi lagi keliling sambil numpain susu dari kulkas. Dia lalu nyalin TV dan nonton kartun. Mendadak muncul ninja. Ninja bilang dia harus cari duit buat mereka. Dia diajak ke suatu spot buat diajarin nembak. Ninja praktekkan cara nembak botol dengan gayanya yang sangat gangster itu. Setelah itu dia kasih pistolnya ke Cepi dan suruh dia tembak botol sebagai sasaran. Cepi yang lugu malah nembak sansak si ninja. Gak lama datang Yolandi yang marah-marah karena Cepi belum boleh diajarin nembak.
Dengar ocehan Yolandi, Ninja bilang dia bakal pergi sendiri buat cari duit, beli peledak yang mau dipakai buat merampok. Di Tetraval, Deon lagi nyari informasi mengenai bayi. Muncul Vincent di belakangnya. Tujuan dia buat pinjam kunci pengaman Deon buat tes keamanan MUS. Deon panik dan coba beralasan kalau itu nggak boleh menurut prosedur perusahaan, dan bilang dia itu dulu tentara dan bukan teknisi. Dengar itu, Vincent marah dan nodongin pistol ke Deon. Dia suruh Deon kasih kunci pengamannya, tapi tetap ditolak. Ternyata pistol itu kosong dan Vincent bilang cuma bercanda, lalu balik ke mejanya. Deon yang masih jantungan bawa tas dan keluar dari kantor, tapi nggak tahu kalau si Vincent diam-diam buntutin dia. Pindah ke Cepi, dia lagi diajari bicara sama Yolandi. Menurut Amerika, Cepi itu robot bodoh yang bahkan nggak bisa bicara. Mendadak Cepi tiru semua kata-kata Yolandi. Mereka pun kaget dengan progres Cepi yang sekarang gaya bicaranya mirip gangster. Lalu terlihat Deon yang udah sampai di markas mereka, begitu juga Vincent. Amerika kasih tahu kedatangan Deon. Yolandi suruh dia pergi karena bahaya kalau ketahuan ninja. Deon datang dengan tujuan buat ngajarin Cepi sesuai kesepakatan. Waktu Deon ngomong sama Cepi, dia kaget dengan bahasa Cepi yang terkesan kasar. Deon minta waktu sebentar sama Cepi dan suruh Amerika pindah tempat lain buat kemas tepung putihnya. Amerika emosi diatur Deon, tapi bisa ditenangkan Yolandi yang selalu benar. Dia ngalah dan pergi dari sana. Deon lalu jelasin ke Cepi kalau dia itu penciptanya. Dia suruh Cepi janji buat nggak lakuin hal-hal jahat dan diiyakan Cepi. Kemudian Cepi dikasih buku cerita mengenai domba hitam dan berlanjut diajari melukis. Di tengah pelajaran melukis, muncul Vincent yang mengintip kegiatan mereka. Lihat ada robot yang bisa melukis, Vincent pun terkejut lalu pergi dari sana. Gak berselang lama, Ninja balik ke markas. Dia tercengang lihat Cepi malah asik melukis. Deon pun langsung dihajarnya. Beruntung masih ada Yolandi di sana karena kalau tidak, Deon udah mati ditembak Ninja. Deon panik dan berniat pergi. Dia ancam bakal lapor polisi, namun diingatkan Ninja kalau dia udah curi robot itu dari Tetraval. Deon yang sadar akan hal itu cuma bisa pergi menahan emosi. Ninja pun jelasin keadaan mereka ke Yolandi. Mereka butuh bantuan Cepi buat dapatin uang agar selamat dari Hippo. Lalu Amerika mendapatkan info, lusa akan ada mobil pengantar uang di suatu titik jam 7 pagi. Ninja suruh dia hubungi seseorang bernama King dan suruh siapkan mobil van. Ninja ajak serta si Cepi dengan iming-iming naik mobil buat jalan-jalan. Cepi yang lugu ikut aja waktu diajak. Ternyata Cepi dibawa ke suatu lokasi gangster buat latihan mental. Dia ditinggal di sana dan disuruh cari jalan pulang sendiri. Para gangster yang lihat Cepi itu robot polisi cupu, mulai pukuli dan lempari dia dengan batu serta molotov. Cepi yang ketakutan pun langsung kabur dari sana. Kembali ke Deon, dia balik ke rumah dan terima telepon dari keamanan Tetraval yang minta dia balikin kunci pengaman sesegera mungkin atau akan dilaporkan ke Michelle. Lalu terlihat kini Cepi seorang diri berusaha balik ke markas. Polisinya lagi dilacak Vincent. Ketika Cepi berhenti di suatu titik, Vincent dan timnya turun dan nyerang dia pakai EMP yang nonaktifkan Cepi. Dia dibawa ke van karena mereka mau ambil kunci pengamannya. Cepi yang melawan dipotong tangannya menggunakan gerinda. Lalu mereka gulingkan dia buat bongkar kepalanya agar bisa ambil kunci pengaman. Setelah didapat, Vincent mau preteli Cepi. Kali ini, Cepi melawan balik dan berhasil lompat keluar dari van. Dia lari sambil ditembak lalu Vincent suruh biarkan dia pergi karena udah dapat yang dia mau. Akhirnya, Cepi berhasil sampai di markas. Ninja dan Amerika kaget lihat kondisinya. Cepi naik ke atas nyari Yolandi yang panik lihat dia. Habislah Ninja dimaki-maki Yolandi. Karena masih ada suku cadang yang ditinggal Deon, Amerika pergi ambil dan bawa ke Cepi. Dia pasangkan tangan baru buat Cepi. Setelah dicoba, ternyata berhasil. Dan Cepi kembali memiliki dua tangan walau berwarna belang. Dia lalu lihat buku pemberian Deon dan minta dibacakan Yolandi. Yolandi bacain dan jelaskan mengenai domba hitam, yakni berbeda dengan yang lainnya. Di kasus Cepi, dia meyakini kalau di dalam tubuh bajanya terdapat jiwa juga. Dengar itu, Cepi melamun membayangkan kalau dia juga memiliki jiwa seperti manusia lainnya. Esoknya, Deon terlihat mampir ke toko senjata untuk membeli pistol karena udah bosan dibully Ninja. Balik ke Cepi, dia lagi nyantui sambil main boneka berbentuk Yolandi. Menyadari papa tirinya datang, dia sembunyikan bonekanya ke belakang. Ninja berniat minta maaf sama Cepi dan mau perbaiki hubungan mereka dari awal. Dia mau Cepi bertingkah layaknya robot gangster nomor 1. Jadi dia suruh simpan bonekanya dan mulai belajar jadi keren seperti dirinya. Mulai dari cara berjalan, menembak, dan juga bicara. Waktu disuruh nembak, Cepi tolak karena udah janji sama Deon buat gak lakuin hal jahat, begitu juga dengan merampok. Lihat Ninja kembali jadi papa tiri, Amerika ambil alih. Ciwak kumis ini suruh dia pakai pisau dengan tujuan nenangin musuh dan buat mereka tidur. Bahkan Cepi nyaris praktikin ke Amerika dan Ninja. Kemudian Ninja keluarkan senjata lainnya buat Cepi, yakni Shuriken. Cepi dilatih layaknya ninja dengan tingkat akurasi 100%.
Lalu Cepi dia makeover dengan Pilox dan kini dia memiliki tato Pilox di badannya lengkap dengan kalung emas bling-bling. Mereka ajak dia pergi dengan alasan pertemuan para gangster. Rupanya Cepi diajak curi mobil di suatu lokasi dan Ninja beralasan suruh dia ambil mobilnya yang dicuri seseorang dan dikasih pistol buat nakutin. Waktu lihat calon korban, Cepi mendadak menjadi emosi dan pistol dibuang diganti dengan kunci Inggris berukuran besar. Sambil maki-maki si korban, dia hancurin mobilnya dan si korban dilempar keluar mobil. Dia lalu balik ke van dan dikasih tahu kalau mobil jangan dihancurin. Kalau dihancurin gimana mau dijual? Dia udah ngerti, minta coba lagi dan kali ini mereka berhasil mencuri beberapa mobil mewah. Kini mereka mau bawa mobil ke King untuk ditukar peledak buat merampok. Namun, Cepi tetap tidak mau merampok. Mereka sampai di markas King. Di dalam sedang diadakan judi sabung guguk. Lihat Cepi, mereka semua langsung lari karena dikira polisi. Cepi nggak dibolehin ke atas ketemu King karena dia tidak mau ikut merampok. Dia pun pasrah ditinggal. Sampai di ruangan King, Ninja dikasih satu tas bahan peledak, tapi dia merasa kurang dan minta beberapa PS4 untuk dibawa pulang. Di bawah, Cepi lagi perhatiin si guguk yang tewas. Muncul Ninja yang jelasin ke dia, kalau mau bertahan hidup harus jadi kuat seperti salah satu guguk di sana. Cepi jelasin dia terbuat dari titanium dan bisa hidup selamanya. Ninja suruh dia lihat kondisi baterainya yang udah lowbat. Dan kalau baterai habis dia bakal mati, karena Deon kasih dia tubuh yang udah rusak dan nggak bisa dicas. Ninja bilang bisa kasih dia tubuh baru tapi butuh duit banyak dan dia kembali diajak merampok. Balik ke markas Ninja. Deon tiba di sana dan berniat bawa pergi Cepi. Yolandi bilang dia dibawa pergi Ninja nggak tahu sampai kapan. Mendadak mereka pulang. Cepi terus jalan waktu dipanggil Deon. Lihat itu, Deon bingung dan susul dia. Deon ajak Cepi berbicara. Di luar, setelah coba mengatur Cepi balas tanya apa benar kalau baterainya habis dia bakal mati. Kenapa dia taruh dia di tubuh yang rusak? Semua pertanyaan Cepi diiyakan Deon. Padahal, dia mau tetap hidup biar bisa terus sama mamanya. Ganti ke Vincent. Dia lagi berusaha sabotase program scout dengan menginstal firmware baru yang bakal merusak seluruh sistem. Terlihat kini semua scout mendadak rusak, termasuk Cepi. Ninja yang datang dilarang sentuh Cepi sambil ditodong pistol. Deon bawa pergi Cepi dari sana. Gak lama, kabar mengenai scout yang rusak terdengar sampai Hippo. Dia suruh gengnya bersiap untuk beraksi karena udah gak ada ancaman buat mereka. Sedangkan di kota, keadaan kacau karena dipenuhi manusia barbar yang senang dengan rusaknya para scout. Kerusuhan dan kepanikan terjadi di mana-mana. Bahkan markas besar polisi juga panik dan minta hubungi Michelle serta terjunkan semua polisi manusia ke lapangan. Bukan sekedar merusak sistem, Vincent juga menghapus jejak kejahatannya. Dia dengar ada yang datang, ternyata itu Deon dan Cepi. Vincent segera sembunyi dan lihat Cepi yang diseret masuk ke dalam. Di tengah persiapan, Deon lihat penyebab malware yang merusak robot dan dia batalkan, sehingga program pada Cepi tidak bisa dihapus. Setelah beberapa saat, Cepi kembali aktif. Deon ajak dia pergi. Dalam perjalanan, Cepi lihat mus yang dijelaskan itu adalah versi gagal dari para scout. Lalu dia lihat helm pengendali mus yang bisa memancarkan saraf buat gerakin robot. Dilihatin lagi scout warna oranye untuk tes. Cepi merasa itu bisa dijadikan tubuh barunya, namun Deon bilang masalahnya ada pada kesadaran Cepi yang gak bisa dipindah ke tubuh lain, karena itu bukan data. Cepi merasa dia bisa pecahkan masalah itu, walaupun tidak menurut Deon. Dia bilang Ninja bakal kasih dia tubuh baru nanti dan dia tinggal cari cara pindahin kesadarannya. Lalu dia teringat helm tadi dan merasa bisa berguna, jadi dia bawa pulang sebagai oleh-oleh. Setelah itu Cepi pun kabur ninggalin Deon. Deon gak bisa nyusul karena ditelepon Michelle. Sebagai seorang budak korporat yang baik dan benar, dia balik ke kantornya. Di saat bersamaan, para polisi datang ke Tetraval. Lihat itu Vincent pergi dan gak sempat hapus program Cepi, bahkan lupa cabut kunci pengamannya dari komputer. Balik ke Cepi, sampai markas dia menuju ruang server pribadinya. Dia disusui Yolandi yang bingung dia lagi ngapain. Cepi jelasin fungsi helm saraf itu buat baca energi yang diubah jadi data, sehingga bisa dipindah. Semua hal yang dia butuhkan ada di internet yang bisa dia akses melalui teknologi robotiknya. Di Tetraval, Deon diminta Michelle pecahin masalahnya. Vincent berusaha memanfaatkan peluang buat kirim mus, namun tetap ditolak Michelle. Balik ke Cepi, dia berusaha mengkonversi kesadarannya menjadi data yang bisa dipindah. Beberapa kali dicoba, sistem gagal menghitung data saraf manusia yang berjumlah miliaran. Dia belum nyerah, dia coba terus hingga PS4 yang dia tumpuk menjadi server kepanasan. Namun, usahanya tidak sia-sia. Kesadarannya berhasil dikonversi menjadi metadata yang bisa dipindah ke tubuh baru. Kemudian Ninja datang dan mengajaknya bersiap untuk perampokan.
Mereka siap beraksi. Mobil pengantar uang dicegat, para polisi manusia dilumpuhkan Cepi dan uang berhasil mereka dapatin. Di sisi lain, Deon masih mencari masalah pada para scout. Pada terminal lock, dia nemuin sumber masalah pada sistem dan kunci pengaman yang masih terpasang di komputer bengkel. Dia tahu siapa pelakunya. Deon datangi Vincent dan bilang dia nggak tahu konsekuensi atas perbuatannya. Mendadak, berita di TV menyiarkan perampokan Cepi. Dia bergegas pergi sambil mengancam semua orang akan tahu perbuatan Vincent. Gak tinggal diam, Vincent ke kantor Michelle dan membocorkan mengenai Cepi yang udah dilarang Michelle. Dia manfaatkan momen buat luncurin Moose dengan dalih reputasi Michelle. Setelah dapat izin, Vincent segera ke bengkel buat siapin Moose, sedangkan Deon menuju gudang senjata mengambil peledak dan senjata, lalu keluar dari Tetraval. Kini ke Cepi. Setelah dapatin semua tas berisi uang, Cepi bingung melihat seorang polisi yang sedang kesakitan. Cepi tanya, apa kau nggak ngantuk? Karena udah dipanggil-panggil, Cepi balik ke van dan mereka segera pergi dari TKP. Berita perampokan ninja dilihat juga oleh Hippo yang pengen miliki Cepi. Balik ke Vincent, setelah semua siap, dia terbangin Moose yang mirip robot alien di District 9. Sementara, Van sedang melaju melarikan diri. Di dalam, Cepi menagih janji dibelikan tubuh baru. Namun, ninja akhirnya mengakui kalau itu semua bohong, karena dia butuh bantuan Cepi untuk merampok. Cepi yang merasa dibohong mencekik leher ninja dengan penuh emosi. Di luar, Vincent dan Deon sedang menuju markas ninja. Sampai di markas, ninja dihempas keluar Cepi, bahkan Amerika juga dihajarnya. Deon dan Yolandi datang menenangkan. Deon kemudian bilang kalau Moose menuju ke mereka buat hancurin Cepi. Dia buka bagasi dan serahin sebuah senjata berat ke Cepi, tapi Cepi nggak mau pakai. Dia merasa tetap akan mati karena baterainya udah berkedip. Di tengah kesedihan mereka, gerombolan Hippo muncul. Selain tagih uangnya, dia juga mau Cepi. Ninja yang udah muak langsung nembakin mereka semua. Sedangkan Cepi hanya berdiri melamun liatin senjata. Dia lalu ambil sebuah granat yang dirakit ke pisau. Pertempuran mereka harus terhenti ketika Moose muncul yang membuat kaget semua orang. Tanpa peringatan, Amerika dipijak dan dicapit dengan tangan berbentuk gunting, kemudian ditarik hingga terbelah dua. Lihat kematian Amerika, ninja emosi dan nyerang Moose, namun tidak berdampak sama sekali. Malah dia nyaris diledakin andai terlambat bereaksi. Geng Hippo langsung serang Moose saat lihat mobil berisi uang hancur terbakar. Mendapat serangan itu, Moose terbang lalu tembakin misil yang anehnya malah diarahkan ke gedung. Lalu dia tembakkan sejenis bom ke atas lalu pecah menjadi bom-bom kecil ke bawah. Dia kini mengganti target ke Deon. Kemudian ketika detonator akan ditekan, Moose berhasil nembak Cepi hingga terjatuh. Moose teralihkan Hippo yang nembak dari belakang dan Cepi memanfaatkan momen itu buat bawa kabur Yolandi. Tembakan ninja juga berhasil merusak sensor mata pada Moose yang bikin Vincent gak bisa lihat. Deon disuruh masuk mobil oleh Cepi, namun Hippo datang dan berusaha merampas. Ninja datang membantu, namun malah tertembak di paha dan Deon juga ditembak di bagian perut. Ninja ambil skop dan kasih paham Hippo hingga tewas. Cepi keluar dan bawa Deon ke van dan bilang dia akan pindahkan kesadarannya biar gak mati. Di sisi lain, Vincent aktifkan inframerah di saat ninja membawa mereka dengan van. Dia pun kejar mereka. Cepi minta berhenti untuk ambil helm sarafnya dulu. Moose tembak ke arah posisi Cepi hingga merusak helmnya. Dia bilang bawa Deon ke bengkel buat pakai helm lain. Dengar itu, ninja akan alihkan Moose dan minta Cepi bawa pergi Yolandi. Ninja tahu dia nggak bisa menang. Dia bersimpuh pasrah di hadapan Moose. Yolandi pun jadi korban Moose diiringi cerita ninja. Cepi lihat detonatornya dan lompat ke sana. Kemudian dia tekan dan sebabkan Moose meledak. Satu ledakan itu langsung hancurin Moose. Ninja samperin jasad Yolandi. Cepi tanya Deon siapa pelakunya. Dia suruh ninja tetap di sana karena dia mau pergi cari orangnya. Singkat cerita, sampai di Tetraval, mereka disambut Vincent. Cepi kejar dan lempar dia dengan kunci pas yang buat Vincent pincang. Tembakan Vincent sia-sia. Cepi hajar dia hingga babak belur dan patahkan tangannya sebagai balas dendam udah gerinda tangannya. Setelah babak belur, dia maafkan Vincent dan pergi dengan gaya buat selamatkan Deon.
Dia ambil laptopnya dan bengkel pun dikunci. Namun ada satu masalah, yaitu hanya ada satu tubuh robot tersisa. Deon suruh dia selamatkan diri dia sendiri, namun Cepi nggak peduliin. Dia pasang helmnya ke Deon dan mulai pindahkan kesadarannya ke tubuh robot. You have to be tough. It's gonna be okay. He's work. Micah, please. My God. Micah, do you have pain? I don't know what this means. Setelah hidup kembali, kini Deon mau selamatkan Cepi. Untungnya kunci pengaman masih di komputer yang dipakai Vincent tempo hari. Deon suruh cari lokasi tubuh robot terdekat. Cepi temuin Scout nomor 39 dan bersiap transfer kesadarannya. Dia suruh Deon bersiap sementara dia pakai helm sarafnya. Setelah selesai, dia masih sempat ngebacot takut gagal. Karena udah mepet, Deon suruh dia lakuin aja dan pasti berhasil. Kemudian transfer dilakukan. Tubuh lamanya langsung terkulai. Pintu sudah terbuka. Lihat polisi dan robos masuk, Deon kabur lewat celah ventilasi hingga keluar. Di sana ada satu scout yang bangun. Ternyata proses transfer berhasil dan Cepi mendapat tubuh baru. Mereka lalu balik ke markas ninja. Di markas, ninja lagi bakar barang peninggalan Yolandi. Di sebuah kotak, dia nemuin flash disk yang bertuliskan kesadaran mama yang nimbulin harapan ninja buat hidupin Yolandi. Is it daddy? It's just a temporary body, mommy. Lalu, akibat kejadian tersebut, semua scout dihentikan dan para polisi manusia kembali ditugaskan. Di akhir adegan, terlihat Cepi lagi ngehack server Tetraval buat aktifkan pabrik mereka agar bisa membuat tubuh baru untuk Yolandi. I'll see you soon, mommy. Tamat! Endingnya gokil. Jadi robot lah mereka bertiga. Aku pengen banget film ini ada sequelnya. Pesan moral yang bisa dipetik di film ini tuh jangan sirik sama kawanmu di lingkungan kerja. Bisa jadi kayak si Vincent nanti, menghalalkan segala cara cuma biar bisa sukses. Ujuk-ujuknya malah kena karma sendiri. Secara jalan cerita, film ini tuh top banget. Gimana pun pembahasanku pasti ada kekurangannya. Jadi aku rekomen kalian nonton sendiri buat pengalaman lebih wow lagi. Sampai di sini aja review film kita hari ini. Makasih buat supportnya. Jangan segan buat subscribe dan like kalau suka ya. Aku FDJ undur diri. Thank you for watching and happy Cepi. Bye-bye. Yolandi jadi robot. Gimana mereka cocok tanam nanti ya?